Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel yang berisi tentang integrated urban farming atau pertanian kota terpadu yang membahas tentang ternak, tanaman, dan perikanan sekaligus dalam satu pola terpadu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang skema kolam koi aquaponik. Bagi sahabat semuanya yang baru pertama kali menyaksikan video ini, sebaiknya dilihat video saya sebelumnya yang terutama yang berkaitan dengan video ini. Judulnya instalasi standar aquaponik, karena itu berkaitan dengan itu. Juga filter kolam koi untuk setahun. Ini skemanya berkaitan dengan itu juga, dan manfaat vertikultur aquaponik untuk kolam koi. Jadi 3 video itu berkaitan atau saya buat skemanya dengan satu skema yang ini. Nah, kali ini minim video ya, tapi hanya gambar ini untuk menerangkan lebih rinci bagaimana skemanya. Ini kolam koi saya ya, gambarnya. Panjangnya 2,5 meter, lebarnya 120 cm, dan tingginya 80 cm. Kolam ini ada pipa menuju saringan atau chambernya. Ada 2 yang di bawah ya, sama yang di atas ini. Jadi air akan mengalir semua kemari, lalu kemari, ya kemari. Di sini ada arsiran, ini menandakan bahwa bagian sini lebih tinggi, bagian sini juga lebih tinggi, begitu juga bagian sisi lainnya. Paling rendah itu bagian tengah. Jadi air yang mengalir dari atas akan menuju ke sini, lalu dialirkan kemari ya, masuk ke chamber dari bawah. Begitu juga ini dari atas, skimmernya dialirkan air, lalu mengalir juga dari bawah. Nah, di bawah ini ada beberapa filter. Yang pertama hijau, yang paling bawah itu hijau. Yang kedua ada pasir. Yang ketiga ada kerikil. Kemudian yang keempat ada arang. Yang kelima ada jaring bekas karung cabai. Dan yang berikutnya adalah jaring nelayan. Jadi di sini dipenuhkan dan hanya separuh ya, separuh. Jadi kalau ini 80 cm ya sekitar 40 cm lah. Semua filter itu dibungkus dengan jaring nelayan sehingga mudah diangkat dan dibersihkan. Nah, di sini kalau kita klasifikasikan pada 3 macam saringan atau filter, maka ada kan saringan kemarin, bisa Anda simak video saya sebelumnya. Ada filternya mekanik, kemudian atau fisika, ada kimiawi, dan ada biologi. Nah, kalau di sini berarti dia fisik dan kimiawi. Fisiknya adalah hijau, pasir, kerikil, jaring nelayan, jaring bekas cabai. Sedangkan arang itu adalah saringan atau filter kimiawi, karena dia secara kimiawi dia menyaring racun dalam air ini ya, bisa amonia, itu diserap secara kimiawi oleh arang ini. Ada batu zeolit ya, dan lain-lainnya beberapa, tapi saya pakai arang ya, arang saja, bukan arang aktif. Arang aktif itu ada masa aktifnya 3 bulan, setelah itu dia tidak berfungsi lagi. Nah, air ini akan mengalir ke atas ya, karena dia dari bawah, otomatis dia akan mencari tempat yang lain, tidak mungkin mengalir lagi ke sana, karena dia akan mencari tempat mengalir. Nah, tempat mengalirnya disediakan di sini. Jadi dia mengalir dari atas lalu turun ke bawah. Nah, ini kenapa separuh tadi atau lebih separuh sedikit, karena kotorannya akan mengendap di bawah. Jadi kalau dipadatkan sampai ke atas, maka kotorannya akan ikut masuk kemari. Jadi kalau dia di sini, dia mungkin naik sedikit, yang kecil-kecil naik sedikit, tapi sampai sini aja.
dia tidak ikut air itu masuk ke chamber berikutnya. Paling yang partikel yang halus sekali baru berikutnya. Nah, lalu dia pergi kemari ya, terus ke chamber kedua ya, turun ke bawah, lalu naik lagi ya lewat sini. Dan di sini saya kosongkan. Kenapa? Karena di sini ada berapa pipa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pipa. Pipa ini berkaitan dengan chamber yang lainnya. Pipa pertama berkaitan dengan chamber pertama. Jadi ini ada pipa. Di sini tidak dilem ya, disambung saja ya. Kemudian ada elbow, lalu pipa lagi, lalu elbow lagi kemari. Jadi dia berhubungan dengan ini. Kalau kita cabut pipa ini bisa dicabut nih, dicabut, maka air yang dari chamber pertama ini akan masuk ke chamber ini. Jadi bergabung airnya. Tapi kalau dipasang, maka airnya otomatis akan mengalir kemari. Satu-satunya jalan keluarnya ya kemari. Baru dia ke bawah. Jadi alur turun, naik, turun lagi, ini akan membuat kotorannya mengendap di bawah. Nah, kalau airnya sudah tercampur, ini ada pipa berikutnya. Ini sengaja di sini taruhnya sebagai kontrol. Jadi ini dilubangi ya, dilubangi. Tidak bisa di atas ini ya, tidak bisa di atas ini airnya. Jadi otomatis dia terkontrol di sini dia. Nah, kalau ini dicabut, maka pipa ini akan datar dengan dasarnya, maka dia keluar. Jadi kalau dicabut airnya akan keluar. Sebelumnya saya jelaskan bahwa dasar kolam ini ya lebih tinggi sedikit dibanding chambernya. Jadi kalau ini dicabut, maka air di sini akan bisa kosong ya. Begitu juga semuanya. Ini sebenarnya ada pipa yang sama di sini, bisa kita pasang ya, dan bisa kita pasang di sini. Kalau kita lagi ingin tidak dikuras ya, atau ingin menguras chamber saja, kolamnya tidak, maka ini dipasang pipanya. Ini dicabut semuanya, maka air ini terkuras, air berkumpul di sini dan kita cabut, maka dia keluar. Tapi kalau ini dilepaskan, maka semuanya akan habis. Kalau ini dipasang, kolamnya tetap utuh, tapi chambernya dikosongkan, lalu bisa kita bersihkan chambernya. Nah, begitu juga ini ya, yang pipa ketiga ini berhubungan dengan chamber ketiga, pipa keempat, chamber keempat. Oke. Lalu air dari bawah ini ya mengalir ke atas lagi, lalu turun kemari ya. Turun lagi dari bawah. Dari bawah kita buat ada saringan lagi. Di sini ada pasir yang pertama, lalu berikutnya kerikil, lalu ada aerator ya, gelembung udara. Di atas gelembung udara ini ada biobol. Jadi fungsi aerator atau gelembung ini adalah untuk memberikan oksigen pada biobol ini. Biobol ini dimaksudkan adalah tempat bakteri baik. Jadi kita masukkan di sini misalnya EM4 atau Yakult atau beberapa starter bakteri lainnya, Nitrobacter misalnya. Kita masukkan di sini, lalu dia berkembang biak. Tempat berkembang biaknya adalah biobol ini. Dan dia akan bagus berkembang biaknya kalau diberi aerator. Jadi di aerator di bawahnya, lalu biobol di atasnya. Lalu kita kasih jaring bekas, jaring nelayan, dan busa. Ya, busa ini terakhir, dan ini padat sekali ya. Ini saya beli yang harga 25.000 itu, yang besar ada dua malah. Jadi 50.000 dua ini. Jadi semua kotoran yang halus saya harapkan sudah habis ya.
Jadi di sini yang kasar-kasar aja, ya. Di sini kosong untuk mengendap aja. Lalu di sini yang kasar sama yang halus dihabiskan di sini. Lalu di atasnya ada apu-apu, tumbuhan ya, tumbuhan apu-apu. Sebelumnya tidak ada, tapi saya pikir bagus juga ditaruh apu-apu di sini untuk filter berikutnya. Jadi di sini kalau kita bagi klasifikasinya ada 2 filter, yaitu filter fisik dan filter biologis. Kalau tadi fisik dan kimiawi, di sini ada fisik dan biologis. Biologisnya apa? Biologisnya ada 2 juga. Yang pertama ada biobol ini dan aerator, ini tempat bakteri baik. Bakteri baik itu adalah biologis itu, filter biologis itu adalah unsur-unsur makhluk hidup yang kita gunakan untuk menyaring racun atau kotoran atau racun dalam air. Lalu yang kedua adalah apu-apu ini. Apu-apu ini akar-akarnya akan menyerap racun di air. Nah, air di chamber ini akan mengalir ke bawah ya, lewat sini. Ya, lalu naik ke atas. Ini sengaja saya kosongkan juga. Jadi saya harapkan, dulu saya isi juga nih. Saya isi juga, tapi sepertinya kurang bagus kalau semuanya dipenuhkan ya. Lebih baik ada yang dikosongkan atau diisi sedikit saja di bawahnya. Begitu juga ini sedikit isi bawahnya, itu udah cukup. Nah, ini dan sekarang ini cukup bagus ya. Makanya saya bilang saya bisa targetkan setahun bisa bersih gitu ya. Tidak perlu dicuci, apalagi dikuras habis ya, tidak perlu. Nah, berikutnya di sini di chamber keempat ini ada mesin ya. Ini mesin pompanya. Sengaja saya taruh di atas ya, 2/3 kira-kira, dan di sini ada saya taruh batu ya, batu untuk pengalasnya. Jadi ini ditanamkan di semen di sini, jadi tidak di bawah. Kenapa? Karena untuk mengurangi tingkat tingkat ketinggiannya. Jadi kalau dari bawah itu mungkin bisa 75 cm juga terpakai gitu. Jadi agak di sini ya 60 sampai 70 cm ya. Jadi ini sekitar 10 sampai 15 cm dari air, permukaan air. Kalaupun airnya menurun, jadi dia tidak sampai habis gitu ya. Nah, kalau di petunjuknya mesin ini kekuatannya 3000 liter per jam dengan ketinggian maksimal 3 meter. Jadi ini mengurangi ketinggiannya, ya banyak berkurangnya ya sekitar mungkin 1,5 meter ya. Kalau kita dari bawah bisa jadi 2 meter kan. Makin tinggi airnya, makin sedikit pula debit yang akan masuk. Nah, itu yang kita kurangi. Ya, lalu airnya mengalir ke atas pakai mesin ya, 50 watt nih cuma. Lalu ini sistem aquaponiknya ya. Sistem aquaponik dalam video sebelumnya sudah saya bahas juga. Ya, ini air mengalir di sini terus kemari ya, terus. Nah, di sini ada ini pipa 3 inci ya. Ini pipa 3 inci. Di sini ada operan dari 3 ke 2 inci ya, ini dia. Operan ini gunanya adalah agar air itu bisa terendam gitu. Jadi kalau dia turun, dia tidak habis semuanya, tidak langsung habis, tapi ada tersisa. Kalaupun mati lampu ya, airnya tetap bisa menggenang, paling tidak sehari, bahkan bisa 2 hari juga. Nah, lalu ada elbow di sini 2 inci, lalu kembali ke operan dan elbow 3 inci. Ini panjang ya, banyak, bisa sahabat semua, banyak sekali, bisa 100 lubang tanam atau sebagainya. Lalu airnya turun ke tower atau vertikultur ini. Di sini dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, turun kemari ya, turun kemari. Ini ada tanamannya ya, kita buat tanaman juga. Tanaman ini fungsinya juga sebagai filter biologis, sama dengan
tadi. Ya. Terus di sini ada 3 ya, kembali ke ikannya. Ya, itu kira-kira gambaran dari skema kolam koi aquaponik. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.